Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Wudong Qiangun episode 9 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 19 Juni 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Wudong Qiangun episode 9 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada ending episode 8 sebelumnya, Lindong terbangun dari tidurnya dan merasa linglung. Tepat ketika ia merasa linglung, sosok wanita yang ternyata Mu Qian tiba-tiba muncul dan bertanya tentang kondisinya. Melihat bahwa itu adalah Mu Qian, Lindong pun menjawab bahwa kondisinya mendingan sembari dia bertanya kepada Mu Qian tentang tempat ini. Mu Qian pun memberitahu Lindong bahwa tempat ini merupakan sekte iblis agungnya, yang dimana dia bisa bersembunyi di tempat ini tanpa menghiraukan kejaran dari sekte boneka tersembunyi. Mu Qian juga memberi rasa aman kepada Lindong dengan menawarkannya untuk bergabung ke sekte iblis agungnya. Namun, Lindong menolak dengan hormat tawaran dari Mu Qian. Mendengar tolakan dari Lindong, Mu Qian tersenyum manja. Dia kemudian bertanya kepada Lindong apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mendengar pertanyaan Mu Qian, Lindong pun menjawab bahwa dia akan menuju ke monumen kota Dahuang. Mendengar jawaban Lindong, Mu Qian menyarankan Lindong untuk tidak pergi ke tempat berbahaya itu. Dia juga mendengar informasi bahwa 4 sekte besar dinasti Yan akan berkumpul di sana. Mendengar informasi 4 sekte besar yang disebutkan Mu Qian, Lindong langsung teringat sosok Ling Qingju. Ini menyebabkannya ingin cepat bergegas pergi ke sana. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah mengungsi di sekte iblis agung milik Mu Qian, Lindong akhirnya memutuskan untuk pergi. Sekitar 2 hari ia pergi. Ia kemudian berhenti di sebuah puncak gunung. Di puncak gunung inilah Lindong kemudian mengeluarkan armor bumi misteriusnya dan perlahan-lahan memperbaikinya. Setelah berhasil memperbaikinya, Lindong tertawa terbahak-bahak sebelum dia segera mengenakannya. Seketika, dia bisa merasakan cahaya yang bersinar muncul dari dalam armor bumi misterius ini sebelum mengelilingi seluruh tubuhnya. Setelah memperbaiki armor bumi misterius ini, Lindong berdiri sebelum ia menatap arah barat laut. Saat ini, sudah waktunya bagi dia untuk pergi menuju monumen kota Dahuang. Lindong melambaikan tangannya sebelum raungan harimau bergema di dalam hutan. Kemudian kilatan cahaya muncul sebelum Xiaoyan melesat maju. Begitu melihat Xiaoyan, Lindong baru saja akan naik sebelum ia tiba-tiba terkejut. Dia dengan keras memutar kepalanya sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah selatan. Di daerah itu, ada suara angin kencang yang membelah. Segera, Lindong melihat seorang pemuda berpakaian hitam yang duduk di atas seekor elang raksasa. Saat menatap pemuda itu yang duduk di atas elang raksasa itu, kekaguman melintas di mata Lindong. Namun, saat Lindong masih menatap pemuda itu juga mendeteksi tatapannya karena matanya segera bergeser. Segera, kekaguman juga melintas di wajah pemuda berpakaian hitam itu ketika ia melihat Lindong. Pemuda berpakaian hitam itu kemudian berdiri di atas elang raksasa itu. Ketika dia berdiri sekitar 100 meter dari Lindong, pemuda itu perlahan-lahan berhenti dan sedikit memiringkan kepalanya, sementara matanya perlahan melihat tubuh Lindong. Sebelum kejutan memenuhi matanya, dia juga bisa merasakan bahwa aura Lindong sangat kuat. Saat merasakan aura Lindong ini, pemuda itu merasakan ancaman terselubung. Takut dengan ancaman ini, ia kemudian menyeringai ke arah Lindong dan juga memperkenalkan dirinya yang bernama Wuci. Dia juga bertanya kepada Lindong apa maksud kedatangannya ini untuk baku hantam dengannya. Mendengar kata yang diucapkan pemuda tulul ini yang bernama Wuci, Lindong menggelengkan kepalanya dan tidak tertarik. Dia juga bisa tahu kemampuan dan aura Wuci ini tidak sebanding dengannya. Setelah menolak tawaran baku hantam dari Wuci, Lindong malas untuk berlama-lama. Dia melompat ke punggung Xiaoyan dan berniat untuk segera pergi. Namun ketika Lindong hendak pergi, Wuci tiba-tiba memeringkan kepalanya sambil menatapnya dengan senyuman. Dia juga bertanya kepada Lindong apakah ia Lindong yang melukai Huagu. Mendengar pertanyaan Wuci, ekspresi Lindong biasa aja tetapi sedikit gelap. Wajahnya menjadi dingin ketika dia melihat Wuci dan bertanya apakah dia orang dari sekte boneka tersembunyi.
tersembunyi. Mendengar pertanyaan Lindong, Wuci tertawa dan mengatakan bahwa ia adalah orang biasa dan tidak bersekutu dengan sekte boneka tersembunyi. Ekspresi Lindong sedikit santuy mendengar jawaban Wuci, tetapi dia tidak berencana untuk mengobrol lebih jauh. Dengan gerakan tangannya, dia menepuk Xiaoyan dan Xiaoyan mengeluarkan raungan rendah sebelum sayap petir di tubuhnya berkibar. Tepat ketika Lindong hendak pergi, Wuci tiba-tiba tertawa dan mengingatkan Lindong untuk selalu berhati-hati. Dia juga memberi informasi kepada Lindong bahwa sekte boneka tersembunyi mengerahkan semua pasukannya untuk memburunya. Mendengar informasi dari Wuci, ekspresi Lindong berubah agak serius sebelum dia mengangguk. Dia kemudian menatap Wuci sebelum dia menangkupkan tangannya seraya mengucapkan terima kasih. Kemudian sayap petir Xiaoyan berkibar sebelum berubah menjadi percikan petir di tengah gemuruh dan berlari melintasi langit. Tanah kuno adalah keberadaan paling kuno di seluruh provinsi, sangat sunyi. Sehubungan dengan peninggalan yang ditinggalkan oleh sekte kuno ini, kebanyakan orang menganggapnya hampir mirip dengan legenda. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya sekte kuno itu. Sehubungan dengan reputasi sekte kuno ini, ketika Lindong baru saja tiba di perbatasannya dan menatap kumpulan manusia yang tak terhitung jumlahnya yang berkerumun di tataran yang luas itu, dia akhirnya menyadari betapa mengerikannya daya tarik tanah kuno ini. Dari atas udara, dari waktu ke waktu, gerombolan manusia akan terus melintas. Orang-orang ini mengendarai berbagai hewan terbang dan harta jiwa. Ketika mereka lewat, kilatan pelangi akan muncul di langit sebelum memotong langit biru menjadi potongan-potongan kecil yang sangat indah. Saat menatap kerumunan yang mengerikan ini, Lindong tanpa sadar menelan ludah. Kemudian dia melanjutkan untuk melihat ke depan ketika dia menoleh untuk melihat daerah bagian dalam sumber kuno yang sangat besar. Di area itu, dia bisa merasakan aura yang sangat kabur namun menakutkan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat merasakan aura yang menakutkan itu, wajah Lindong berubah sangat serius. Pada saat itulah, Martin tiba-tiba muncul ketika melihat keseriusan di wajah Lindong. Dia mengatakan kepada Lindong bahwa sekte kuno ini cukup cerdik dan dapat mengeluarkan aura yang dapat menutupi langit. Dia juga mengatakan bahwa aura itu dapat melinglungkan orang jika mereka lebih dalam masuk ke sumber kuno itu. Namun, Martin sudah mengantisipasi aura itu dengan menyembunyikan aura mereka. Ketika dia mendengar kata yang diucapkan Martin, Lindong agak terkejut. Sebelumnya, dia juga merasakan aura itu telah memunculkan tekanan yang mencoba mendorongnya ke tanah. Lindong kemudian tersenyum sebelum dia menepuk Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengepakkan sayap petirnya sebelum mereka berlari menuju wilayah bagian dalam sumber kuno. Namun, meskipun Martin dapat membantu mereka menghindari pembatasan larangan terbang, Lindong tidak berani terbang. Sebagai gantinya, ketika ia melihat bahwa gerombolan manusia di langit perlahan turun, ia mulai mendesak Xiaoyan untuk turun juga. Setelah mereka turun, Xiaoyan berubah menjadi kucing sebelum melompat ke pelukan Lindong. Kemudian Lindong langsung berbaur dengan kerumunan besar itu dan mengikuti mereka saat mereka menuju daerah yang lebih dalam dari sumber kuno. Di sepanjang jalan, Lindong melihat beberapa anggota sekte boneka tersembunyi. Namun, tua bangka Huagu itu tampaknya meremehkan kerumunan yang ada di tanah kuno ini. Karena itu, ketika mereka menghadapi kerumunan yang ramai seperti pembagian bansos ini, para anggota sekte boneka tersembunyi itu cukup frustasi. Lindong yang telah berbaur dengan kerumunan juga diam-diam tertawa melihat pemandangan ini. Masih ada beberapa hari sebelum segel tanah kuno melemah. Oleh karena itu, Lindong tidak terburu-buru. Pada waktu malam, ia akhirnya mencapai daerah yang lebih dalam dari sumber kuno. Ketika Lindong tiba di daerah ini, dataran luas sudah dipenuhi dengan banyak orang. Terletak di ujung kerumunan, ada beberapa faksi elit dari provinsi sunyi besar dan dinasti yang besar. Mereka telah mengambil tempat terbaik di daerah itu, sementara mereka mempertahankan pembagian perbatasan yang ramah di antara mereka. Mata Lindong melihat sekelilingnya sebelum matanya berhenti di tempat yang jauh. Ekspresi kagum perlahan melintas di matanya sebelum menyebar di wajahnya. Sebuah monumen batu kuno yang panjangnya hampir 1000 meter tercermin di mata Lindong karena ia berdiri dengan diam-diam di wilayah terdalam dari dataran luas itu. Saat menatap monumen batu kuno yang menakjubkan itu, Lindong tanpa sadar menarik napas dalam-dalam sementara kekaguman melintas di matanya. Sama seperti Lindong yang merasa kagum atas monumen batu kuno itu, tiba-tiba ada keributan di kejauhan. Kemudian
udara di sekitarnya perlahan terkoyak sebelum sosok manusia perlahan muncul. Sementara itu, Lindong bisa mendeteksi getaran energi mental yang akrab muncul dari tubuh mereka. Ketika mendeteksi getaran ini, mata Lindong berkilau dan ia merasa orang-orang itu akhirnya tiba. Di bawah tatapan Lindong, anggota sekte boneka tersembunyi itu langsung berjalan melewati kerumunan. Namun, ia tidak melihat sosok Huagu dalam anggota itu. Sama seperti ia terganggu oleh fakta ini, matanya tiba-tiba berhenti di area pusat anggota sekte boneka tersembunyi. Di tempat itu juga ada seorang pria dengan wajah dingin dan sangar mengenakan pakaian merah. Ketika Lindong melihat pria itu yang mengenakan pakaian merah, hatinya tiba-tiba tremor dan ia bisa mendeteksi bahwa energi mental pria itu sangat mengerikan. Ketika kelompok sekte boneka tersembunyi tiba, lingkaran besar kosong dengan cepat terbentuk di sekitar mereka. Mengingat status mereka sebagai paksi yang paling disegani di provinsi sunyi besar, tidak ada paksi yang berani untuk berselisih dengan mereka di depan tanah kuno ini. Tatapan Lindong melihat kelompok sekte boneka tersembunyi sebelum dia menyadari bahwa sebenarnya ada dua praktisi tahap awal kriya psikis selain pria dengan pakaian merah itu. Setelah sedikit pengamatan, Lindong menarik pandangannya dan menarik kembali tubuhnya sebelum dia menyembunyikan dirinya di antara kerumunan. Kelompok sekte boneka tersembunyi langsung menduduki tempat suhu sementara mereka menikmati tatapan penuh hormat dan ketakutan dari kerumunan. Hanya pria berpakaian merah itu tanpa ekspresi saat matanya diam-diam menatap tanah kuno yang jauh. Dia terus menatap sebentar sebelum alisnya sedikit berkerut. Energi mentalnya mengeluarkan gelombang yang unik dan setelah itu suara komat kami terdengar dari mulutnya. Pria berpakaian merah ini sangat misterius sehingga beberapa murid sekte boneka tersembunyi di sampingnya terkejut. Namun mereka dengan cepat mendapatkan kembali akalnya ketika ekspresi mereka menjadi dingin dengan cepat melihat sekeliling. Sementara mereka berteriak dengan marah seraya menyebut nama Lindong. Tindakan aneh sekte boneka tersembunyi ini membuat para kerumunan terheran-heran. Sementara para kerumunan terheran-heran, pria berpakaian merah itu mengangkat kepalanya. Tanpa bicara, lengan bajunya melambai ketika energi mental berwarna merah dengan kejam menembak ke arah area tertentu di kerumunan. Setelah melihat serangan pria berpakaian merah itu terbang, kerumunan di daerah itu dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, satu sosok dibiarkan berdiri di tempatnya. Saat daerah itu dibersihkan dalam sekejap, Lindong langsung terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria berpakaian merah itu mampu secara akurat merasakan simbol boneka dan benar-benar menemukan lokasinya. Sementara Lindong terkejut, energi mental juga meledak dari istana Niwannya dan bertabrakan dengan serangan pria berpakaian merah itu. Setelah serangannya ditangkis oleh Lindong, pria berpakaian merah itu menatap Lindong dengan serius. Dia mengatakan kepada Lindong bahwa dia bernama Teng Lei, bawahan dari Huajong. Dia juga mengatakan kepada Lindong bahwa dia akan menangkapnya dan menjadikannya boneka simbol. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Teng Lei dengan ganas melangkah maju. Tubuhnya berubah menjadi bayangan merah yang dengan cepat terbang ke arah Lindong. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangkun episode 9 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.